يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsani al-lughati fil alam wa ja'alaha min lughati al-Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsani an-nasi kalama. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi daripada An-Nahwu al-Wadih dengan judul Al-Halu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi daripada Al-Haluh dengan judul lanjutan daripada Al-Hal, yakni Anwa'ul Hal, macam-macam hal. Kita awali dari contoh Al-Amthilatuh, beberapa contoh. Raja'al qa'idu mansuran, telah pulang pemimpin tersebut mansuran dalam keadaan mendapatkan kemenangan. Yang kedua, hadarat duyufu wal mudhifu ghaibun, telah datang para tamu itu, wal mudhifu, sedangkan al mudhifu, orang yang kedatangan tamu, ghaibun, tidak ada. Yang ketiga, qatafal awladuh al azhara walamma tatafattah, beberapa orang anak laki-laki memetik beberapa bunga, walamma tatafattah, dan tidaklah bunga-bunga tersebut mekar. Tala'al badru bainas sahabih, telah muncul bulan purnama di antara as-sahabih, awan. Yang terakhir, bi'tu thamara ala syajarihi, telah aku jual buah tersebut ala syajarihi, di atas pohonnya. Ini 5 contoh yang ada pada bentuk anwa'ul hal. Bayanu anwa'il hal, keterangan beberapa macam hal. Raja'al qa'idu mansuran. Perhatikan kalimat mansuran di sini. Kalimat mansuran di sini disebut dengan hal karena ketika kita mengartikannya dalam keadaan mendapatkan kemenangan, dalam keadaan ditolong. Perhatikan, inilah yang disebut dengan hal mufrad. Hal mufrad. Kenapa disebut halul mufrad? Karena dia langsung menjadi hal, yakni i'rabnya nasab menjadi hal, sedangkan sahibul halnya adalah al-qaidu. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, hadarat duyufu wal mudhifu ghaibun. Ini menyimpan hal, akan tetapi halnya terbentuk dari jumlah. Perhatikan, kalimat wal mudhifu ghaibun, sedangkan orang yang kedatangan tamu ghaibun, tidak ada. Maka ini yang disebut dengan apa? Dengan hal. Hal apa di sini? Halnya disebut dengan halul jumlah al-ismiyah, hal yang terbentuk dari jumlah ismiyah. Kenapa? Karena al-mudhif menjadi mubtada, ghaibun menjadi khabar. Penjelasan tentang i'rab akan kita jelaskan setelah penjelasan ini. Selanjutnya, qatafal al-awladul azhara walamma tatafattah. Perhatikan.
Kalimat tatafattah di sini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ini pun juga disebut dengan hal, tapi terbentuk dari halul jumlatil fi'liyati. Selanjutnya, yang keempat, tala'al badru bainas sahabi. Telah terbit bulan purnama di antara awan. Kemudian contoh yang kelima, bi'tu thamar ala syajarihi. Perhatikan kalimat bainas sahabi ala syajarihi. Ini bentuk dari yang pertama, bainas sahabi adalah dzaraf yang kemudian menjadi bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian ala syajarihi huruf jar, kemudian ada isim yang dimajrurkan oleh ala, maka di sini disebut al-jaru wal majruru. Ada yang mengejarkan dan ada yang dijarkan. Ini disebut dengan hal dari bentuk syibhul jumlah. Berarti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, macam-macam hal ada 4. Yang pertama, halul mufrad, hal mufrad yang langsung menjadi halnya. Ada halul jumlah al-ismiyah yang terbentuk daripada mubtada dan khabar. Kemudian ada halul jumlatil fi'liyah, hal yang terbentuk dari jumlah fi'liyah. Yang terakhir adalah hal syibhul jumlah, hal yang terbentuk dari dzaraf dan jar serta al-majrur. Ini tentang bayanul hal. Berarti hal ada berapa? Ada 4. Halul mufrad, halul jumlatil ismiyati, halul jumlatil fi'liyati, dan hal syibhul jumlah. Kita masuk pada i'rabul hal. Raji'al qaidu mansuran. Apa i'rab daripada mansuran? Kedudukannya adalah menjadi hal. I'rabnya al-halu mansubun bil fathah, langsung menjadi hal. Maka ketika dia langsung menjadi hal disebut dengan apa? Disebut dengan hal mufrad. Yang kedua, i'rab yang kedua, hadarat duyufu, telah datang para tamu tersebut. Wal mudhifu, adapun orang yang kedatangan tamu, ghaibun, tidak ada. Perhatikan, apa kedudukan daripada al-mudhif? Al-mudhif menjadi mubtada. Mubtada'un marfu'an bid-dhammah. Mubtada'un marfu'an bid-dhammah. Sedangkan waw di sini menjadi wawul hal yang menunjukkan bahwasanya jumlahnya ini nanti menjadi jumlah yang memiliki kedudukan hal. Maka di sini wawnya menjadi wawul hal. Wawul hal, waw yang menunjukkan bahwasanya jumlah ini nanti menjadi hal. Kemudian ghaibun, apa kedudukan ghaibun? Ghaibun menjadi apa? Khabarun marfu'an bid-dhammati. Khabarnya mubtada rafa' dengan dhammah. Maka gabungan ataupun jumlah antara mubtada dan khabar menjadi apa? Menjadi hal daripada ad-duyuf itu sendiri. Maka ketika di i'rab, wa jumlatul mubtada, dan himpunan mubtada dan khabar dalam kedudukan nasab menjadi apa? Menjadi hal. Selanjutnya, qatafal auladul azhar walamma tatafattah. Perhatikan kalimatnya. Tatafattah fi'il madhi. Tatafattah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' majzumun, dijazmkan, wa alamatu jazmihi sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Ini hal, bentuk hal yang ketiga. Maka kemudian disebutkan di sini wa jumlatul fi'li, himpunan fi'il, wal fa'ili, dan fa'il, fi mahalli nasbin, dalam kedudukan nasab, halun, menjadi apa? Menjadi hal. Bi'tu thamar ala syajarihi. I'rab selanjutnya, bi'tu thamar ala syajarihi. Ala syajarihi, ala harfu jarin, huruf yang mengejarkan, wasmun majrurun, dan syajarih ini isim majrur, wa alamatu jarihil kasrah. Nah kemudian wa jumlatul jar, himpunan huruf yang mengejarkan dan isim yang dijarkan, fi mahalli nasbin halun, dalam kedudukan nasab menjadi hal. Inilah i'rab yang terdapat di dalam anwa'ul hal. Berarti kesimpulannya ada 4 hal. Yang pertama, hal mufrad. Yang kedua, hal jumlah, yang jumlah tersebut dibagi menjadi 2. Ada jumlah ismiyah
dan ada jumlah fi'liyah yang terakhir adalah syibhul jumlah. Kita masuk pada kaidah. Taji'ul halu, al-qawaidu taji'ul halu isman mufradan. Datang hal itu dalam keadaan dia menjadi isim mufrad. Artinya apa? Langsung dia menjadi halnya. Wa jumlatun ismiyah. Wa jumlatan ismiyatan, dan jumlah ismiyah. Seperti apa? Mubtada dan khobar, gabungan antara mubtada dan khobar. Wa jumlatan fi'liyatan, dan gabungan antara jumlah apa? Fi'il, fa'il, dan seterusnya. Disebut dengan apa? Jumlah fi'liyah. Wa zarfan, dan zaraf, wa jaran wa majruran, dan jar majrur. Yang kedua, idza waqa'atil halu jumlatan, apabila hal terletak atau terdapat, terjadi, menjadi bentuk daripada jumlah, bukan mufrad tapi berbentuk jumlah, fala budda min rabitin. Maksud di sini jumlah adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Fala budda, maka tidak boleh tidak, min rabitin, ada rabit, ada pengikat, ada petunjuk, ada indikasi, yarbituha, yang rabit tersebut mengikat ataupun menunjukkan pada jumlah itu sendiri. Dengan apa? Bisahibil hal, dengan sahibul hal. Seperti apa tadi? Adorud duyufu wal, wahnya ini yang menunjukkan rabit, karena rabit bisahibil hal, wa huwa imal wawuh. Rabit itu bisa jadi terbentuk dari waw, seperti tadi, wa imma dhamiruh faqat, atau dhamir saja. Seperti apa? Walamma tatafattah. Tatafattah di sini ada dhamir, dhamirnya dhamir hiya, yang menunjukkan kepada apa? Sahibul hal. Maksudnya apa? Belum mekar. Apa yang belum mekar? Azharnya, bunganya. Ini yang disebut dengan robit. Wa imma huma ma'an, atau keduanya ada, sama-sama ada. Jadi kalimatnya tatafattah atau walamma tatafattah. Walamma tatafattah, ada wawuhnya, ada dhamir yang tersimpan di dalam fi'il mudhari itu sendiri. Maka inilah ketentuan daripada apa? Daripada hal yang terbentuk dari jumlah. Sekarang masuk kita pada at-tadbiq, praktek. Iti misalaini minal hali minal jumlatil ismiyati wal fi'liyati. Berikan dua contoh dari hal dari bentuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Silakan antum cari, bisa antum buat sendiri atau bisa antum kemudian menemukannya di dalam Al-Qur'an, itu lebih baik. Silakan antum kerjakan tadbiq ini, mudah-mudahan antum bisa memahaminya dengan baik. Kalau antum tidak bisa memahami dengan baik, silakan hubungi Ustaz dan insyaallah akan Ustaz jawab. Tamma syarhu anwa'il hal, ila al-liqa' fi ad-darsil qadim. هدانا الله وإياكم أجمعين. نختتم محاضرتنا بكفارة المجلس. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا، يا الله يا ربي. Bergantilah ilmu yang engkau berikan kepada kami.